Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari kitab Amsal 3 ayatnya yang kelima yang berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah beriman percaya kepada Tuhan Yesus, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Pada waktu atau saat seseorang diselimuti oleh permasalahan berat dan belum melihat solusi atau jalan keluarnya, maka respons yang sering kali muncul adalah mempertanyakannya kepada Tuhan Pencipta dan Pemelihara hidup kita ini. Apakah benar bahwa Tuhan kita tidak mengasihi kita, umat ciptaannya yang adalah anak-anaknya? Namun kita harus sadar diri bahwa Tuhan mengasihi tanpa dibatasi kondisi dan waktu. Firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat atau umat Kristen yang sedang mengalami penganiayaan rohani jasmani mereka di Roma, pada Roma 5 ayat 7 diungkapkan, "Sebab tidak mudah seorang yang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati." Namun, bila kita tanyakan siapa yang mau mengasihi orang berdosa, jahat, yang sudah menyakiti dan mengkhianati diri kita? Jawabnya hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita itu. Kita dikasihinya dalam segala keberadaan kita yang paling tidak layak ini. Kasih Tuhan Yesus tak pernah berakhir sekalipun kita sering tidak mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Di dalam segala pergumulan berat atau ringan yang kita sedang alami, bukan berarti bahwa Tuhan kita itu tidak mengasihi kita. Cara menyikapinya justru bergantung pada cara pandang kita di dalam melihat segala kenyataan kita di hadiratnya tentang bagaimana sebenarnya Dia itu sungguh sangat mengasihi kita. Kita selalu ditopang olehnya di dalam menghadapi pergumulan atau permasalahan hidup kita sehari-hari. Apakah Tuhan kita Yesus Kristus tidak menyertai dan membiarkan kita sendirian untuk menghadapi pergumulan atau permasalahan hidup, khususnya gangguan wabah atau pandemi COVID-19 ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, ingatlah penulis kitab Mazmur pada Mazmur 139 ayat 7 menegaskan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?" Sebagai umat manusia milik Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadari betul bahwa Dia tidak akan pernah jauh dari diri pribadi atau keluarga kita atau kita sebagai persekutuan jemaat atau umatnya ini. Malah kita sendirilah yang sering menjauh daripadanya dengan cara jika kita hanya mau mengandalkan diri kita sendiri saja. Ketika kita merasakan bahwa hidup rohani maupun jasmani atau iman percaya kita ini kuat dan teguh, sesungguhnya itu semua adalah yang dianugerahkannya kepada kita sebagai bukti nyata tentang penyertaan atau pemeliharaannya. Bahkan sesungguhnya lebih dapat kita rasakan sekalipun kita dalam kondisi tak berdaya, maka Dia tetap tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun juga. Pada waktu atau saat kita belum lagi dapat menemukan titik terang dikala kita sedang mengalami pergumulan atau permasalahan hidup kita di dunia ini, maka hal itu bukan berarti bahwa Tuhan Yesus tidak hadir di suasana diri kita seperti itu. Kehadiran Tuhan Yesus melalui dan di dalam Roh Kudus
tidak harus diartikan bahwa semua pergumulan atau masalah menjadi beres. Akan tapi kita harus ketahui bahwa kita tidak pernah sendirian di dalam menghadapi pergumulan atau permasalahan hidup kita ini. Bisa dan dapat saja kita pertanyakan, apakah Tuhan Allah Bapa kita itu enggan menolong kita umatnya? Di dalam keadaan akal, pikiran, atau perasaan di benak kita umat pilihan Allah ini, seperti yang kita tahu pada umat Israel dulu ketika berjalan di padang gurun, maupun kita umatnya yang sedang mengalami sesuatu keadaan yang tidak indah pada masa kini. Semua yang kita alami di dalam menjalani hidup ini seringkali terbawa pada arus pikiran bahwa cara kita yang kita berlakukan itu sudah yang terbaik. Itulah sebabnya kita anggap bahwa Tuhan Yesus terkesan enggan untuk menolong kita. Sadarlah bahwa sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah menahan-nahan untuk menyertai dan membantu atau menolong dan memberkati kita. Jalan pikirannya harus kita akui tidak selalu sama dengan jalan pikiran kita umatnya. Dia membantu menolong kita untuk melewati pergumulan, permasalahan hidup kita, baik yang berat ataupun ringan, karena Dia adalah Tuhan kita, Allah yang Maha Baik. Firman-Nya yang dituliskan pada Roma 8 ayat 28 menegaskan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mau mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh memperhatikan hidup kami. Maka kini kami harus berserah, terutama dalam kami menghadapi pergumulan karena sakit penyakit termasuk akibat pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Engkau akan menolong kami dan menyembuhkan segala penyakit apapun juga yang kami derita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.